Venezuela adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang terletak di utara Brazil. Negara ini memiliki luas sekitar 916.445 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 28,5 juta jiwa. Nama ibu kotanya Caracas. Kita masuk ke ekonomi. Pada tahun 2020, PDB-nya Venezuela atau pendapatan domestik brutonya Venezuela adalah sekitar 63,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jika berbicara tentang PDB, ini kan dinamis atau berfluktuasi. Tergantung situasi di suatu negara. Biasanya hal-hal yang mempengaruhi PDB itu bisa ekonomi, politik, sosial, budaya, dan termasuk ideologi juga biasanya. Venezuela, negara yang bergantung pada sektor minyak. 95% pendapatan Venezuela dari sektor minyak. Walaupun sektor sumber daya alam lain ada, tetapi minyaklah yang mendominasi. Perekonomian Venezuela selain di minyak ada emas, besi, sampai bauksit. Dan uniknya dari negara Venezuela adalah harga minyak di Venezuela itu murah sekali. Dia paling murah di dunia. Sekitar kurang dari Rp500 per liter. Dan menariknya, cadangan minyak bumi di Venezuela ini yang terbesar di dunia. Namun, beberapa tahun terakhir, Venezuela mengalami krisis ekonomi yang serius. Krisis ekonomi dan kebijakan ekonomi yang salah, seperti kebijakan moneter yang salah dan kebijakan fiskal yang salah, itu yang membuat perekonomian Venezuela mengalami krisis dan hyperinflasi. Poin krusial yang membuat penurunan perekonomian di Venezuela adalah yang pertama, penurunan harga minyak tahun 2018. Faktor penurunan harga minyak tahun 2018 adalah diantaranya overproduction dari negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi, Amerika yang membuat harga minyak turun karena suplai yang berlebihan. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu biasanya berkaitan tentang APBN. APBN mempengaruhi pembangunan sampai subsidi. Nah, jika kebijakan fiskal yang kurang tepat, maka itu yang membuat negara krisis sampai bisa hyperinflasi. Seperti kasusnya di Venezuela. Venezuela melakukan pembangunan infrastruktur publik, tetapi tidak mendapatkan pendapatan kembali atas pengeluaran tersebut. Dan berikutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu berkaitan dengan tingkat suku bunga dan kurs. Kebijakan moneter yang buruk, Bank Sentral Venezuela memberikan pinjaman dengan bunga rendah yang mengaruhi cadangan devisa negara dan mendorong inflasi. Selain itu, kebijakan nilai tukar tetap yang diterapkan oleh pemerintah yang dimana nilai tukar mahal dan ekspor barang mahal. Yang berikutnya ada program sosial. Program sosial di Venezuela ketika itu adalah memberikan kesehatan gratis bagi masyarakatnya. Yang kedua, memberikan akses pendidikan gratis. Yang ketiga, memberikan atau membangun rumah layak huni bagi masyarakat sampai ribuan unit. Yang keempat, memberikan subsidi. Program ini menyediakan makanan pokok seperti beras, minyak, susu, dan telur dengan harga yang murah. Ini memang program yang bagus jika negara tersebut cukup devisanya untuk menalanginya. Penutup, ini pelajaran bagi kita. Kita sangat rawan sekali terkena masalah ekonomi jika mengandalkan satu sumber pendapatan saja. Jadi, menurut sahabat bagaimana?